pemerintah Kecamatan Mungkajang beserta jajarannya, dan juga bil khusus kepada Lurah Latuppa beserta para tokoh masyarakat, Bapak RT, RW, tokoh agama, para alim ulama, tokoh wanita, tokoh pemuda, para ibu-ibu majelis taklim, para orang tua saya yang ada di Latuppa, dan juga kepada adinda saya Ustaz Suradin SPDI yang alhamdulillah tadi telah membacakan surah Al-Mulk, yang dimana surah ini merupakan surah yang merupakan bermakna kekuasaan, kemaha kekuasaannya Allah, yang dimana disebutkan A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kalimat maha suci Allah. Jadi tentunya bagi kita seorang hamba yang senantiasa menetapkan iman dalam hatinya, istiqamah dalam keislamannya, tentunya kita senantiasa memuji dan memuja kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena memang segala pujian itu hanya kepada Allah. Sehingga Allah ingin menegaskan dengan kalimat dan kata yang ada pada surah Al-Mulk ini, yang dimana kata Rasulullah, man qara'a suratun wa salasuna ayah, maka apa yang akan didapat barang siapa yang sering-sering membaca surah yang terdapat 30 ayat di dalamnya, maka Allah akan memberikan keringanan dan juga ampunan serta lepas dari azab kubur. Maknanya Rasulullah ingin mengatakan, barang siapa yang sering membaca surah Tabarakalladzi biyadihil mulk, apatah lagi menurut riwayat surah ini sering dibaca oleh Rasulullah setelah melaksanakan salat Isya. Jadi ini surah penutup yang sebelum kita pergi istirahat atau mati sesaat dalam keadaan tertidur. Kemudian surah ini juga menandakan bahwa segala sesuatu kekuasaan itu ada pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalimat biyadihil mulk tidak bisa dimaknai dengan seperti yang ada pada diri kita. Manusia, Allah itu mempunyai tangan. Tapi kalimat di sini menandakan kekuasaan. Karena Allah itu tidak ada zat yang sama dengannya. Bahkan kadangkala kita menyembah Allah, kita tidak tahu Allah yang mana kita sembah, Tuhan yang mana kita sembah. Padahal kita dari kecil telah bersyahadat, memberikan kesaksian dengan kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Dan kalau kita kembalikan kepada diri kita sendiri, maka pertanyaan yang ada, Tuhan yang mana kita sembah? Apakah ketika kita melaksanakan ibadah salat, maka Allah yang pada dirinya ada sifat pada asma dan zat Allah Subhanahu wa ta'ala, atau diri kita sendiri yang kita sembah? Olehnya itu, marilah kita senantiasa mengerahkan hati kita
mengarahkan pikiran kita, mengarahkan pandangan kita, dan mengarahkan senantiasa kalbu dan apa yang tersembunyi pada diri kita ini hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Olehnya itu di malam hari ini, marilah kita senantiasa mengembalikan hati, pikiran, dan ucapan kita hanya kepada Allah dengan kalimat tayyibah alhamdulillah wa syukurulillah wa la ilaha illallah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyul azim. Semoga kita seluruhnya hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang senantiasa istiqamah dan menetapkan iman dalam hati kita diberikan kekuatan, dan insya Allah seluruh amal ibadah yang kita lakukan dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di malam hari ini, pada bulan Sya'ban ini, marilah kita juga senantiasa mengirimkan salawat dan salam keharibaan junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Apatah lagi ini bulan Sya'ban. Kata Rasulullah pernah bersabda, Rajab syahrullah wa Sya'ban syahri wa Ramadan syahri ummati. Bulan Rajab adalah bulannya Allah. Kenapa bulannya Allah? Karena disebutkan dalam Al-Quran pada surah At-Taubah, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatasy syuhuri indallahi 12 sahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atu hurum. Dikatakan bulannya Allah karena Allah menciptakan alam semesta, langit dan bumi pada bulan haram. Yang dimana salah satu bulan haram adalah bulan Rajab. Yang pertama adalah bulan Muharram, Rajab, Zulkaidah, dan Zulhijjah. Itulah bulan haram. Yang dimana keutamaan bulan haram salah satunya kata ulama, barang siapa yang melaksanakan amal ibadah, amal saleh, senantiasa berbuat baik, meningkatkan keimanan dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dilipat gandakan pahalanya. Tapi sebaliknya, barang siapa yang senantiasa berbuat sesuatu yang salah, keliru, yang dilarang oleh Allah, maka dilipat gandakan juga balasannya. Jadi dosanya juga lebih 2 kali lipat. Ya. Makanya di bulan haram orang-orang Arab itu banyak mengisolasi dirinya. Kenapa? Karena dia senantiasa takut akan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian bulan Sya'ban ini syahri, bulannya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bulan yang dimana merupakan bulan yang mulia, termasuk yang mulia. Yang salah satunya kemuliaan itu ada pada pertengahan bulan Sya'ban, atau disebut dengan nisfu Sya'ban. Yang dimana dalam riwayat bulan Sya'ban ini, ketika datang nisfu Sya'ban itu, pertengahan bulan Sya'ban, maka malaikat yang senantiasa memberikan pengawasan, mencatat amal ibadah, mencatat sesuatu yang menuju kepada dosa, maka itu akan dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di malam hari ketika nisfu Sya'ban tersebut datang. Makanya kita iringi dengan berbagai macam zikir dan doa, yang salah satunya dibaca surah Yasin sebanyak 3 kali. Lalu dibaca doanya nisfu Sya'ban. Karena seluruh amalan ini pasti akan dilaporkan. Sama itu aparat, sama macam kami ini penyuluh agama. Kami juga tiap bulan melaporkan, bahkan tiap hari. On time. Apa yang kami kerjakan di jam ini,
Hari ini kegiatannya langsung dilaporkan. Ya. Makanya inilah menjadi kemuliaan dan kekhususan bagi kita. Maka perbanyaklah kita untuk senantiasa beramal saleh, terutama amal ibadah. Kemudian tentunya yang kita harapkan nanti ke depan, yang tinggal kurang lebih 10 hari lebih lagi ke depan. Mudah-mudahan kita dengan doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah pada bulan Rajab dan juga bulan Sya'ban dengan ucapan Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban, dan di bulan Sya'ban ini kita hanya ucapkan Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan dan insya Allah kita dipanjangkan, diberikan keberkahan umur sehingga insya Allah kita bertemu dengan bulan suci Ramadan. Bapak Ibu hadirin hadirat, jamaah takziah wabil khusus sahibul musibah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini tadi saya telepon, saya agak ragu juga sini datang. Saya telepon Ustaz tidak diangkat. Iya. Akhirnya saya telepon orangnya telah Pak Musa. Dia bilang ada orang meninggal, karena saya lihat ada juga orang meninggal di bawah itu. Di Morante. Tapi alhamdulillah Ustaz Musa mengatakan bahwa memang ada di sini. Dan ini merupakan malam pertama. Nama Ustaz ya? Malam pertama. Malam pertama yang dimana malam Allah Subhanahu wa ta'ala mudah-mudahan insya Allah menerima seluruh amal ibadah almarhum Bapak Sudirman, diampuni segala dosanya, dan tentunya yang utama beliau almarhum mendapatkan keridaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tentunya menjadi kuburannya sebagai taman surga. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin hadirat para jamaah pelayat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentunya malam hari ini kita berada di rumah kediaman atau pelataran duka keluarga kita. Yang dimana dalam Al-Quran ketika kita berbicara tentang kematian, maka tentunya apa yang disuruh kepada kita, yakni kita mengembalikannya kepada Allah. Karena sesungguhnya kita ini semua adalah calon-calon mayat. Ya. Kita ini calon-calon yang dimana pasti akan dipanggil oleh Allah. Karena kepastian itu sudah ada tertera dalam Al-Quranul Karim. Bahkan kalimat setiap yang bernyawa pasti akan mati, Allah menyebutkan sebanyak 4 kali. Yang pertama Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi'idnillahi kitaban muajjala. Dan tidaklah diwafatkan, tidak dimatikan seorang hamba jiwa terkecuali hanya dengan seizin Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya setiap sesuatu yang ada pada diri kita tentunya dikembalikan kepada Allah, karena huwallazi yuhyi wa yumitu, karena dialah Allah yang maha menghidupkan dan juga dialah yang maha mematikan. Apatah lagi Allah memperkuat firman-Nya, nahnu qaddarna bainakumul mauta wa ma nahnu bimasbukin, dan kami telah menentukan kematian di antara kalian dan sekali-kali kami tidak lemah. Seolah-olah Allah ingin mengatakan kalau ketika napas telah berada di kerongkongan, seolah-olah Allah ingin mengatakan yang diungkapkan pada surah Al-Qiyamah, wa idza balagatit taraqiya wa qila man raq. Dan apabila napas telah berada di kerongkongan, biasa kita lihat orang sakarat, biasa. Bagaimana situasinya? Setengah mati. Itulah yang biasa dia bilang, pergi miki tuntun nih.
Bahasa kita mengorok nih. Itulah bahasa Al-Quran, rak. Apabila napas telah berada di kerongkongan, maka Allah mengatakan wa idza balagatit taraqiya wa qila man rak. Katakan siapa yang bisa menolong. Kira-kira kalau napas kita berada di kerongkongan, kira-kira siapa? Jangankan ingin sakaratul maut, sesak napas saja setengah mati. Apa bahasa daerahnya? Poso. Iya, poso. Saya mohon maaf, ya saya tidak pakai bahasa dulu, ya walaupun sebenarnya saya pahami. Ya. Apatah lagi samping saya ini ustaz ini bukan orang lu, ya. Dia merupakan orang luar negeri. Iya. Ya. Walaupun sebenarnya saya ini dari keluarga mama itu orang Larompong, bapak dia orang Palopo. Ya, tapi bahasa kalau kita biasa pakai bahasa lu, saya paham juga ada berapa yang saya bisa kasih keluar, tapi kadangkala lebih banyak saya tidak bisa kasih keluar. Iya, siapa tahu salah ucap. Biasa aku campur bahasa Toraja. Apalagi utara selatan beda-beda. Iya, beda logatnya, beda maknanya. Iya. Dulu itu saja bapak ajarkan saya, itu bingung saya, apa dia bilang pas sambe. Ya, ternyata itu tali yang melingkar begini. Bingung saya, apa itu pas sambe? Iya, ternyata itu bahasa dari atas itu. Ya, pas sambe. Iya, padahal kalau kita ini maknai ambe ada ambeknya. Iya. Tapi kita tidak berbahasa ini malam karena saya juga tidak terlalu lancar, mohon maaf Bapak Ibu. Ya, mungkin itu yang lancar itu bisnis saya, Stasiun Realisan. Ya, yang sama-sama di Kawawara Utara. Ya. Kita kembali. Wa idza balagatit taraqiya wa qila man raq. Apabila napas telah berada di kerongkongan, katakan siapa yang dapat menolong? Wa qila man raq. Maknanya, wahai manusia, jangan engkau merasa dirimu tinggi ketika diberikan kesempatan hidup, diberikan kesehatan, diberikan kemampuan fisik. Ingat-ingat, masih ada segala hal yang ihwal yang ada pada diri kita diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maknanya, bagi kita semua, ketika dikatakan mari kita mawas diri, bahkan Allah kadangkala kita tidak tahu di mana berada, padahal Allah itu dekat. Bahkan dalam Al-Quran disebutkan Allah Subhanahu wa ta'ala itu lebih dekat dibanding urat leher kita sendiri. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihin nafs wa nahnu aqrabu min habalil warid. Dan sungguh kami telah menciptakan manusia dan kami mengetahui apa yang dia sembunyikan dalam hatinya, dalam perasaannya, dan kami lebih dekat daripada urat lehernya sendiri. Artinya ketika kita beribadah kepada Allah, sesungguhnya Allah itu dekat, tapi kadang-kala kita ini manusia yang makin jauh. Senantiasa makin jauh. Bahkan ada yang lari dari Allah. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala menguatkan, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Wahai Muhammad, apabila hambaku bertanya kepadamu tentang diriku, sungguhnya aku ini dekat. Aku mengabulkan berbagai macam doa permohonan apabila hambaku memohon kepadaku. Makanya bagi kita semua, ketika kita beribadah, maka senantiasa kita merasa bahwa Allah itu dekat kepada kita. Karena sekarang ini banyak mengatakan bahwa Allah tidak lihat kita ini.
Tidak dia tahu ini apa yang kita lakukan. Diterima jika salat kita. Makanya Rasulullah ingin menguatkan dalam kalimat ihsan, anta budullaha ka'annaka tarahu, fa illam yakun tarahu fa innahu yaraka. Ihsan dikatakan apabila kalian menyembah Allah, maka yakinkanlah pada diri kalian bahwa sungguhnya Allah melihat. Tapi kalau kau merasa tidak dilihat oleh Allah, maka yakinlah Allah melihat apa yang engkau kerjakan. Makanya ada dalam Asmaul Husna dikatakan Ar-Raqib, As-Sami, Al-Basir, Al-Alim. Ar-Raqib berarti mengawasi. As-Sami Allah maha mendengar. Al-Alim Allah maha mengetahui. Al-Basir Allah maha melihat segala hal ihwal yang kita kerjakan. Dan inilah menjadi tujuan kita ketika diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita senantiasa menuntun diri kita untuk taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang dimana seolah-olah ketika Allah ingin mengatakan, ingat, engkau itu aku ciptakan. Aku ciptakan dari tanah. Biasa kalau ada orang mapasuru itu, apa dibaca itu? Apa dibaca Ustaz? Minha khalaqnakum. Apa lagi? Apa lagi? Ada 3. Ya, dari tanah engkau diciptakan, kemudian dimasukkan, dan dari tanah juga akan dibangkitkan. Itu filosofi ketika Allah mengatakan bahwa engkau itu semua apa yang ada pada diri kita itu berasal dari apa yang diciptakan oleh Allah, termasuk tanah. Kalau kita tidak ambil filosofi melihat ke bawah, maka kita tidak bisa senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena seluruh tumbuhan taruhlah di tempat ini, langsat, durian, rambutan, semua akarnya dari tanah. Maknanya bagi kita semua, marilah, bukan hanya ketika Allah mengatakan bahwa kullu nafsin za'iqatul maut, setiap yang bernyawa pasti akan mati, seolah-olah Allah ingin menandakan bagi kita, memberikan peringatan kepada kita bahwa kematian itu pasti akan datang pada diri kita masing-masing. Makanya marilah kita senantiasa mempersiapkan diri dalam kehidupan ini. Semoga apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan di permukaan bumi ini, insya Allah mampu kita pertanggungjawabkan nanti di yaumil qiyamah. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, ketika nanti di yaumil qiyamah tidak akan bergeser kaki seorang hamba. Apa kata Rasulullah? La tazulu qadama abdin yaumal qiyamati hatta yus'alu li arba'i salin. Tidak akan bergeser kaki seorang hamba terkecuali dipertanyakan kepadanya 4 hal. Apa itu 4 hal? An umrihi fima abnahu, umurnya dari kemana selama ini dihabiskan. Artinya ada muhasabah pada diri kita masing-masing. Makanya perhatikan pada diri kita apa yang kita kerjakan terhadap umur. Karena sesungguhnya tiap hari umur kita ini berkurang, bukan bertambah. Walaupun kita bernyanyi, ada orang bernyanyi panjang umurnya, tapi sesungguhnya berkurang. Yang dimana ada seorang imam sufi, Hasan Al-Basri, pernah berkata, Ayyuhan nas, wahai manusia, inna anta ayyam, sungguhnya kalian adalah hitungan hari-hari. Kullama zahaba yaumin zahaba ba'duka, satu hari berlalu maka berlalu pula apa yang ada pada diri kalian. Lihat-lihat ini apa yang berkurang pada diri kita. Kalau yang dulunya gagah pasti berkurang gagahnya. Yang dulunya cantik pasti akan berkurang. Walaupun banyak sekarang itu yang bisa mempercantik diri. Yang dulunya kuat pasti makin lemah.
Bahkan kita ketika sudah uzur, sudah sampai tua, Allah menyatakan, wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalq afala yaqilun. Dan barang siapa yang kami panjangkan umurnya, maka kami akan kembalikan kepada asal kejadiannya. Maka wajarlah ketika ada orang yang dipanjangkan umurnya, bertambah umurnya, maka dia kembali seperti bayi. Ada orang merangkak, bayi merangkak, begitu sudah tua, sampai diberikan panjang umur. Makanya apa kata Rasulullah memberikan resep? Khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Manusia yang terbaik adalah barang siapa yang dipanjangkan umurnya, maka baiklah seluruh amal ibadah perbuatannya. Tapi ingat, wa syarrun nas, ingat, manusia yang paling buruk man tala umruhu wa sa'a amaluhu. Manusia yang buruk apabila barang siapa yang dipanjangkan umurnya, maka sia-sia pekerjaannya. Jadi ini yang harus kita muhasabah pada diri kita masing-masing. Kemudian yang kedua, wa an malihi aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Harta kita dari mana kita dapatkan dan kemana kita belanjakan. Pasti dihisap. Dari mana didapatkan, apa didapatkan dari sesuatu yang halalan thayyibah, halal lagi baik. Apa yang kita usahakan, yang dimana Allah telah menyediakan berbagai macam rezeki kepada kita. Hanya tinggal kita usahakan bagaimana caranya kita mendapatkannya. Tapi yang paling terbaik ketika dia mendapatkan harta, maka dia mendapatkan harta dari halalan thayyibah, halal lagi baik. Dan bukan tidak hanya sampai di situ, dapat lagi harta yang melimpah, yang dipertanyakan lagi, wa aina iktasabahu, kemana dibelanjakan, wa aina anfaqahu, kemana selama ini diinfakkan. Maka ini menjadi pertanyaan yang kedua, yang ketika kita mau baru ingin melangkah bergeser, kaki kita tidak bisa bergeser, terkecuali ditanya dulu. Kemudian yang ketiga, wa an ilmihi fima amila, ilmunya kemana selama ini diamalkan. Kalau kita punya pengetahuan, taruhlah pengetahuan kita ada seorang yang mempunyai pengetahuan tentang bagaimana caranya untuk mendapatkan hasil pertanian yang bagus, lalu dia ajarkan kepada seluruh petani atau pekebun, dan itu bermanfaat, maka itu salah satunya merupakan sesuatu amal yang dimana tercatat kata Rasulullah tidak akan putus pahalanya. Au ilmu yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Maka beruntunglah bagi kita yang senantiasa memberikan pengajaran, memberikan pendidikan, terutama para guru, yang dimana guru itu senantiasa mengajarkan dan memberikan manfaat bagi muridnya. Maka dia tidak akan putus, walaupun guru itu telah meninggal. Ada yang diajarkan kepada kita. Bahkan yang lebih kecil saja, ibu-ibu ini, kalau diantara ibu-ibu ini ada yang di sini mahir bikin apa itu, yang kayak apa, piong, apa itu, piong, yang di bambu itu, iya, lemang, ya, kalau di sini piong kayaknya, iya, dan laku dijual, baru ada orang minta, bilang, bagaimana caranya bikin itu? Enak sekali rasanya, dan laku dijual. Kita ajarkan, dan dia juga berhasil, maka kita akan mendapatkan pahala karena kita yang ajarkan. Itulah keutamaan ilmu. Jangan sampai kita hanya terbatas ilmu kita pelajari, terutama ilmu agama, kita pelajari, tapi kita tidak kembangkan bagi orang lain. Iya. Kenapa? Karena ilmu menjadikan kita selamat dunia dan akhirat. Apa kata Rasulullah? Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang ingin mendapatkan kebahagiaan dunia, maka dia harus gapai dengan ilmu. Wa man arada al akhirata fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa ingin mendapatkan kebahagiaan akhirat, maka dia harus gapai dengan ilmu, terutama ilmu agama. Wa man aradahuma fa'alaiha bil ilmi. Dan barang siapa yang ingin mendapatkan